Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-60. Aqsamul khabari bi'tibari man yudhafu ilaihi. Jenis-jenis khabar berdasarkan kepada siapa khabar tersebut dinisbatkan. Yunqasamul khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila thalathati aqsamin. Khabar dibagi berdasarkan kepada siapa khabar tersebut dinisbatkan menjadi 3 macam. Yang pertama marfu'un, yang kedua mauqufun, yang ketiga maqtu'un. Marfu', mauquf, maqtu'. Yang pertama fal marfu'u. Yang pertama adalah khabar yang marfu'. Definisinya adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan au hukman. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara hakikah, secara langsung, au hukman, atau secara tidak langsung. Semua yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Fal marfu' haqiqatan, khabar yang marfu' secara hakiki atau secara langsung adalah qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruhu. Semua perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan beliau atau persetujuan beliau. Wal marfu'u hukman. Sedangkan khabar yang marfu secara hukmi atau secara tidak langsung. Ma udhifa ila sunnatihi au ahdihi au nahwi dzalika. Semua yang disandarkan kepada sunnah Nabi atau sesuatu yang terjadi di zaman Nabi atau semisalnya mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyyahu. Yang tidak menunjukkan bahwasanya itu dari Nabi secara langsung. Kita lihat contohnya. Wa minhu qaulus sahabi. Contoh khabar marfu' hukman atau marfu' hukmi adalah perkataan para sahabat ketika mereka mengatakan umirna, dahulu kami diperintahkan. Nah, di sini ada kabar tentang sesuatu yang terjadi di zaman Nabi, yaitu dahulu kami di zaman Nabi diperintahkan. Tidak langsung mengatakan Nabi perintahkan ini, Nabi larang itu, tidak. Tapi para sahabat mengatakan kami dahulu diperintahkan. Tentunya yang memerintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au nuhina, atau kami dilarang. Dahulu di zaman Nabi kami dilarang. Au nahwuhuma, atau yang semisalnya. Kaqaul Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Contohnya perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti. Dahulu orang-orang diperintahkan ketika mereka haji atau umrah, hendaknya ibadah mereka yang paling terakhir adalah ibadah yang dilakukan di Baitullah. Illa annahu khaffafa 'anil haidhi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi wanita yang sedang haid. Hadis sahih riwayat Bukhari ini tentang tawaf wada. Bahwasanya kata Abdullah bin Abbas, dahulu kami diperintahkan. Makanya tidak langsung menisbatkan kepada Nabi. Tapi kita pahami bahwasanya itu dari Nabi. Yaitu diperintahkan untuk melakukan tawaf wada sebelum keluar dari Mekah. Kecuali bagi yang sedang haid. Sehingga tawaf wada bagi yang haji hukumnya wajib, kecuali dia sedang haid. Maka di sini ada penisbatan sunnah Nabi, namun tidak secara langsung kepada Nabi. Mungkin kita pahami bahwasanya itu berasal dari Nabi. Makanya namanya marfu' hukman. Wa qaulu ummi Athiyyah, dan juga perkataan Ummu Athiyyah. Nuhina 'an ittiba'il janaizi. Dahulu kami dilarang untuk mengiringi jenazah ke kuburan. Walam yu'zam 'alaina. Namun larangan tersebut tidak ditekankan kepada kami. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang menunjukkan bahwasanya wanita mengiringi jenazah ke pemakaman hukumnya makruh.
Karena kata Ummu Atiyah, kami dilarang, namun larangannya tidak ditekankan. Dan di sini ada perkataan nuhina, kami dilarang. Siapa yang melarang? Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khabar yang kedua, wal mauqufu, khabar mauquf. Ma udhifa ila sahabiyyi wa lam yathbut lahu hukmur raf'i. Semua yang disandarkan kepada para sahabat dan tidak berlaku di sana hukum marfu. Artinya ini perkataan atau perbuatan atau persetujuan sahabat Nabi dan bukan yang termasuk marfu hukmi. Nah, maka ini dinamakan sebagai khabar mauquf. Wa huwa hujjatun 'alal qaulir rajihi. Dan khabar mauquf ini adalah hujjah, adalah dalil menurut pendapat yang rajih. Artinya perkataan atau perbuatan atau persetujuan sahabat Nabi ini dalil. Illa an yukhalifa nassan au qawla sahabiyyin akhara. Kecuali khabar mauquf tersebut bertentangan dengan nas, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain. Artinya, perkataan sahabat adalah dalil pertama ketika dia ijma, sepakat sahabat. Atau pendapat seorang sahabat Nabi yang tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain tahu pendapat tersebut dan diam, tidak mengingkari. Nah, maka dua jenis pendapat sahabat ini adalah dalil, adalah hujjah. Tapi kalau ada pendapat sahabat Nabi yang dia bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain, maka ini bukan hujjah. Fa in khalafa nassan akhadha bin nassi. Kalau pendapat sahabat bertentangan dengan nas, bertentangan dengan dalil, maka yang diambil adalah dalil. Wa in khalafa qawla sahabiyyin akhara akhadha birrajihi minhuma. Dan kalau pendapat sahabat bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain, maka kita ambil pendapat yang lebih rajih dari dua pendapat tersebut. Wassahabiyyu, dan definisi sahabat Nabi adalah man ijtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalika. Orang yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Ketika ketemu Nabi, dia sudah masuk Islam. Dan dia mati dalam keadaan beriman. Dia meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Itu definisi sahabat Nabi. Yang ketiga, khabar maqtu'. Yang ketiga, wal maqtu'u, khabar maqtu'. Ma udhifa ila tabi'iyyi faman ba'dahu. Semua khabar yang disandarkan kepada tabi'in dan orang-orang setelahnya. Artinya perkataan atau perbuatan atau persetujuan dari tabi'in dan orang-orang setelahnya. Wa tabi'iyu man ijtama'a bis sahabiyyi mu'minan bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa mata 'ala dzalika. Dan definisi tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia meninggal dalam keadaan beriman juga. Ini definisi tabi'in. Kemudian, aqsamul khabari bi'tibari turuqihi. Jenis-jenis khabar berdasarkan jalan-jalannya. Jalan di sini artinya sanadnya. Yunqasamul khabaru bi'tibari turuqihi ila mutawatirin wa ahadin. Khabar dibagi berdasarkan sanad-sanadnya menjadi dua. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Yang pertama fal mutawatiru, khabar yang mutawatir. Ma rawahu jama'atun katsiruna. Itu khabar yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis yang banyak. Artinya sanadnya banyak. Yastahilu fil 'adati ay yatawatta'u 'alal kadhibi. Sehingga yastahil, mustahil. Secara umum mereka bersengaja bekerja sama untuk berdusta. Ketika suatu kabar, suatu berita yang menyampaikan itu misalnya ratusan orang. Dan ratusan orang ini dari berbagai daerah yang mereka tidak saling bertemu. Sehingga nggak mungkin mereka saling bekerja sama, saling sepakat untuk membuat hoax, untuk membuat berita bohong. Tapi mereka kabarkan demikian karena memang mereka benar-benar mengetahui kabar itu. Dan yang kabarkan banyak.
Makanya namanya berita yang mutawatir. Wa asnaduhu ila syai'in mahsusin. Dan mereka sandarkan sumber berita mereka kepada panca indera mereka. Artinya mereka katakan, saya mendengar dengan telinga saya. Saya melihat. Ini kan panca indera, mendengar, melihat. Berbeda dengan mengatakan kabar ini dari fulan. Tidak mengatakan apakah dia dengar langsung atau tidak. Hanya mengatakan dari fulan. Ini tidak disandarkan pada sesuatu yang mahsus. Nah, ketika seperti ini model khobarnya dan jumlahnya banyak, maka itu disebut dengan khobar yang mutawatir. Dan para ulama berbeda pendapat tentang berapa patokan banyak. Sebagian ulama mengatakan banyak itu 10. Sehingga kalau ada 10 sanad, 10 riwayat, 10 jalan, itu hadis mutawatir. Sebagian ulama mengatakan 40. Sebagian ulama mengatakan 100. Namun yang rajih, mutawatir itu yang penting, yastahilu fil adati ayyatawatta'u alal kadhibi. Jumlah yang cukup banyak, dan banyaknya ini nggak mungkin saling bekerja sama untuk berbohong. Sehingga kualitas kabarnya itu meyakinkan. Nah, itu patokannya. Jumlah yang banyak yang menghasilkan keyakinan yang pasti. Sehingga tidak ada patokan berapa angkanya. Tidak harus 10, tidak harus 40, tidak 100 atau selainnya. Misaluhu, contohnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di api neraka. Hadis sahih Bukhari Muslim. Artinya siapa yang berdusta atas nama Nabi, membuat hadis palsu, atau mengklaim suatu ibadah, suatu amalan dari Nabi padahal tidak ada dalilnya, orang seperti ini akan masuk neraka. Diancam dengan neraka. Dan hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Diriwayatkan dari banyak jalan. Yang kedua, wal ahadu, khobar ahad. Khobar ahad definisinya adalah ma siwal mutawatiri. Khobar yang tidak termasuk khobar mutawatir. Khobar selain khobar mutawatir. Yang jumlah periwayatannya, jumlah sanadnya tidak banyak. Maka disebut khobar ahad. Dan tidak banyak di sini nggak mesti satu. Ya bisa jadi cuman 3 jalan, 5 jalan, 7 jalan. Ini termasuk khobar ahad. Jadi ahad itu tidak mesti satu periwayatan. Hadis yang hanya memiliki satu periwayatan, satu sanad saja, satu jalan saja, disebut sebagai hadis atau khobar gharib. Gharib. Ghain, ra, ya, ba. Gharibun. Hadis gharib termasuk hadis ahad. Karena ahad pokoknya yang tidak sampai mutawatir. Tidak sampai jumlah banyak. Dan inilah keumuman keadaan hadis-hadis. Hadis-hadis umumnya adalah hadis ahad. Artinya jumlah hadis mutawatir sedikit dibandingkan dengan jumlah hadis ahad. Adapun hadis mutawatir atau khabar mutawatir, maka jelas dia khabar yang diterima. Dia adalah hujjah, dia adalah dalil. Karena menghasilkan sesuatu yang yakin. Sedangkan khabar ahad, ulama Ahlussunnah sepakat menerima khabar ahad kalau sahih. Sepakat bahwasanya khabar ahad kalau sahih, maka itu adalah dalil, itu adalah hujjah. Walaupun khabar ahad tidak yufidul yakin, tidak menghasilkan sesuatu yang yakin. Tapi menghasilkan dhon rajih, sangkaan kuat. Dan itu sudah cukup. Jadi di situ bedanya. Kalau khabar mutawatir, yufidul yakin, menghasilkan keyakinan. Kalau khabar ahad, yufidu adh-dhann rajih, menghasilkan sangkaan kuat. Namun dua-duanya, baik mutawatir atau ahad, diterima. Dua-duanya merupakan hujjah. Tidak sebagaimana keyakinan ahlul bid'ah, yang sebagian mereka menolak khabar ahad. Dan sebagian mereka menolak khabar ahad dalam masalah akidah. Ini keyakinan yang keliru. Ahlussunnah sepakat menerima khabar ahad kalau sahih. Baik dalam masalah fiqih, masalah akidah, atau masalah yang lain. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.